Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Anak baru nggih. Perkenalkan, nama Ibu Bu Yuni Lutfi Umami di pembelajaran prakarya. Materi pertama, bab pertama mengenai kerajinan dari bahan serat alam. Nah, mungkin dari SD, MI dulunya pernah mendapatkan pembelajaran ya, yaitu SPDB. Nah, sama seperti pembelajaran prakarya. Tujuannya nanti kalian bisa menyatakan pendapat tentang keragaman bahan serat alam, menyatakan mengenai kerajinan serat alam sebagai ungkapan rasa bangga syukur kepada Allah, memahami pengemasan produk, mengidentifikasi fungsi bahan alat dan prosesnya. Oke. Kita lanjutkan. Dari bahan kerajinan dari serat alam itu ada sapu lidi, tas anyam, dan atap jerami merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kalian bisa mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan serta teknik pembuatannya. Nanti kalian bisa mengetahui jenis bahan kerajinan dari serat alam, yaitu yang pertama ada enceng gondok, kulit jagung, pelepah pisang, daun pandan, sabut kelapa, serta tali anjel. Yang pertama ada enceng gondok. Mungkin di sekitar kalian banyak ya tanaman enceng gondok yang bisa dibuat kerajinan. Cara pembuatan kerajinan dari enceng gondok itu bisa dikeringkan dulu. Karena seratnya yang cukup kuat, enceng gondok itu daunnya dan akar-akarnya itu mungkin harus dikeringkan dulu. Karena apa? Karena tanaman tersebut merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Setelah enceng gondok kering, selanjutnya enceng gondok bisa dibersihkan secara sempurna, tidak tumbuh jamur serta tidak rusak maupun busuk. Selanjutnya ada kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi loh. Kalian pernah melihat kan kerajinan yang dari kulit jagung serta dari rambut-rambut jagungnya itu bisa bernilai estetik tinggi. Selanjutnya ada pelepah pisang. Sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah, ya kan? Iya kan, Cah? Pelepah pisang bahannya itu basah. Pelepah pisang itu seakan-akan tidak bermanfaat. Padahal itu jika di tangan-tangan orang-orang kreatif, pelepah pisang itu bisa dijadikan sebuah produk kerajinan yang sangat estetik, seperti tas, sandal, bingkai lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya dari pelepah pisang yang masih utuh. Setelah dibersihkan, nah ini mulai dari pengelupasan serta dijemur supaya digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, produknya ini bisa dijadikan yaitu sandal jepit ya, dari produk kerajinan pelepah pisang. Selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan biasanya itu buat pewarna alami atau penyedap makanan. Namun daun pandan bisa dibuat kerajinan, bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan kerajinan yang menarik. Selanjutnya ada sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, dari daun, buah, hingga batang.
Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pencucian piring, pembersihan kerak. Serabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang sangat estetik. Lalu ada tali angel. Tali angel ini bahan pendukung untuk pembuatan kerajinan tangan. Tali angel adalah lilitan yang terbuat dari daun angel. Daun angel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Pernah lihat gak anak-anak? Tali angel dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan dan tersedia dengan berbagai ukuran. Nah ini nih kerajinan yang terbuat dari tali angel nih bisa dibuat menjadi produk kerajinan berupa tas. Yang selanjutnya ada bab mengenai kemasan produk kerajinan dari serat alam. Setelah kalian membuat kerajinan, sekarang kan musimnya penjualan online, ya kan? Nah, setelah kerajinan kalian sudah jadi, difoto, bisa juga dipasarkan. Nah, itu perlu pengemasan. Pengemasannya yang bagaimana? Nah, ini kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan yang siap didistribusikan. Agar apa? Fungsi tujuannya apa? Nah, di sini yang pertama, fungsi dan tujuan kemasan. Fungsinya sebagai wadah untuk sebuah produk. Tujuannya apa? Memberikan pelayanan kepada konsumen, memberi perlindungan pada barang yang dikemas, memberikan kemudahan dalam pengangkutan, memberi keterangan mengenai sesuatu yang dikemas. Nah, setelah barang sudah dikemas dengan rapi sehingga kemasan itu harus aman, wadahnya aman untuk melindungi barang yang akan dikirim ke konsumen. Seperti itu. Cara pengemasannya ada cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional, dulu orang membungkus sesuatu itu menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar, bahan yang ramah lingkungan. Contohnya daun kering, jerami, koran, serbuk gergaji, atau potongan kertas untuk menghindari goyangan, untuk menghindari nanti barangnya pecah ataupun gimana. Dan ada cara pengemasan secara modern, biasanya telah disiapkan dari perusahaan industri kemasan itu sendiri. Contohnya plastik, mika, fiber karton, bambu ataupun busa. Nah, seperti ini cara pengemasan di kardus supaya tidak goncang atau tidak cepat rusak. Serpihan kayunya dimasukkan dalam kemasan tersebut, atau bisa berupa wadah perlindungan produk dari bahan alami ataupun sintetis. Nah, sekian dari Bu Yuni. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.